Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu 11 April 2021 akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB. Liturgi ibadah minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Edi Leverda, MSI Teol, Liturgos Diakon Leni Nyunting, pembaca Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri Diakon Setra Ajinata, pemusik Saudara Abi Tanggalong. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe ke channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun dalam pengucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. 10 April 1839, Pulau Kalimantan menerima kabar keselamatan dengan dibaptiskan seorang dari suku Dayak di Betabara, menjadi pertanda benih Injil telah diterima dan mulai tumbuh. Sejak saat itu, gereja menjalankan panggilan sucinya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah berbagai tantangan, guna menyatakan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan dunia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menantikan penggenapan datangnya kerajaan Allah. Pada saat ini, perayaan ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-182 kita rayakan dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekalipun ada kabar sukacita karena saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh, tetapi kita tetap berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Dalam keadaan apapun, kita juga tetap dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama dan menyanyikan Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan
Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera, satukan hati, bersekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis saat ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi NKB nomor 111 ayat 1 dan 2, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai berderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Litani syukur, pengakuan dosa dan berita anugerah.
Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja, karena Engkau telah mengatur dan mengarahkan panggilan kami pada tujuan yang mulia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami bersyukur karena Engkau menetapkan bagi kami panggilan suci dengan untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kasih, kedamaian, kebenaran, kejujuran, dan keutuhan ciptaan, serta menghargai hak-hak asasi manusia, mewujudkan kepastian hukum, serta kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau atas panggilan pengutusan kami di dunia ini yang tidak sungguh-sungguh kami kerjakan, dan kesalahan kepada saudara-saudara kami melalui kata-kata dan tindakan lalai kami. Kami tidak mematuhi Engkau dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami dan berharap pada pengampunan dan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita keampunan dosa bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan berharap pada kasih Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 106 ayat 1 dan ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi nyanyian ungkup 137B ayat 1 dan 2, Selamat Ije Sundau Galang. Selamat Ije Sundau Galang, jedehen sekahaliai, dan punah jatun tau imbalang, je tahan palus katatai, katawam narai galang te, je jatun tara gerekwe, je jatun tara gerekwe. Batunggal karya hatala menjadi galang de
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 11 Maret 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun GKI yang ke-182. Firman Tuhan yang kita renungkan berdasarkan Almanak Nas Gereja kita terdapat dalam surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Allah adalah terang. Sebelumnya mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan membacanya bersama, dan biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga firman ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, bagi gereja-Mu. Pakailah hamba-Mu dan jemaat-Mu sekalian menjadi alat di tangan-Mu yang berkenan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Jemaat Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, hari ini kita merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-182 tahun. Gereja yang sudah tua dari segi usia. Kebanggaan dalam usia tua tentu saja menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat, tidak emosional, dan seterusnya. Nah, apakah kita GKI? Tentu saja kita bisa menunjukkan kebanggaan itu di dalam pelayanan kita. Jemaat Tuhan, di dalam 1 Yohanes, dalam teks kita dijelaskan bahwa hakikat Allah itu sesungguhnya adalah terang dan kasih. Dan hakikat itu seharusnya menjadi hakikat gereja. Gambaran Allah sebagai terang itu bukan hal baru, dan banyak aliran keagamaan yang mengaitkan Tuhan dengan terang. Misalnya suku-suku primitif juga menyembah sumber-sumber alam yang memancarkan terang seperti matahari, bulan, api, dan seterusnya. Tetapi apakah terang yang terdapat dari matahari atau api itu menggambarkan kasih? Belum tentu. Mungkin sekali melambangkan kebenaran atau kesucian, tetapi tidak kasih. Dalam gambarannya tentang Allah sebagai terang, surat Yohanes ini menegaskan tentang makna kesucian dan kebenaran Allah, di mana setiap kita bersekutu dengan Allah yang adalah terang itu, maka Ia akan selalu mencari dan melakukan kebenaran. Atau dengan kata lain, orang yang beriman kepada Allah sang terang itu akan menjadi orang benar dan orang suci. Jemaat Tuhan, tetapi sesungguhnya Yohanes tidak berhenti pada titik itu. Sebab kalau dia berhenti pada titik itu, maka makna kekristenan juga akan berhenti pada hal yang menyangkut kebenaran dan kesucian saja.
Menurut Yohanes bahwa kebenaran dan kesucian belum cukup untuk menggambarkan Allah. Oleh sebab itu kebenaran dan kesucian harus diuji kembali. Dan alat untuk mengujinya adalah kasih. Jadi kita sampai pada titik di mana Allah bukan hanya terang, tetapi Allah juga adalah kasih. Kebenaran dan kesucian adalah konsep yang luhur dan luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi jika kebenaran dan kesucian dilepaskan dari kasih, maka kedua-duanya bisa menjadi sangat berbahaya dan mungkin saja sangat jahat. Disinilah sebagai warga GKI kita bisa memaknai keberadaan kita sebagai umat yang percaya pada Allah yang sang terang itu sendiri. Apalagi ketika GKI merayakan HUT yang ke-182 tahun dan GKI di KI Jakarta ini memasuki usianya yang ke-4 tahun. Kita bisa menyaksikan misalnya pertengkaran, perpecahan, perang, pengucilan, bahkan banyak pembunuhan sering dilakukan atas nama kebenaran dan kesucian. Mungkin juga Bapak Ibu konflik dalam rumah tangga bahkan sampai kepada perceraian terjadi bukan karena pihak yang satu membela kebenaran sementara pihak yang satu melecehkan kebenaran, bukan. Tapi biasanya itu terjadi karena semua pihak yakin bahwa mereka sama-sama sedang membela kebenaran. Kita bisa menyaksikan misalnya teroris sekalipun Bapak Ibu sepertinya juga membela kebenaran yang ia yakini. Itu sebabnya tidak cukup memahami Allah sebagai yang benar dan suci, dan tentu saja tidak cukup menghubungkan iman dengan kebenaran dan kesucian. Sebab kebenaran tanpa kasih adalah kebenaran yang semu, dan kesucian tanpa kasih adalah kesucian yang palsu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita sedikit menengok sejarah gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis, bahwa pada setiap ada upaya untuk menegakkan kebenaran dan kesucian, selalu saja ada pencobaan untuk membenci atau mengucilkan, termasuk juga melenyapkan sesuatu yang dianggap tidak benar dan tidak suci. Kita ambil contoh misalnya, pada zaman awal penginjilan yang dilakukan oleh para sending, di mana melihat segala macam budaya baik tarian maupun benda milik orang Dayak seperti tempayan, mandau, tombak dan lain-lain sebagai yang tidak benar. Ketika diukur dengan kebenaran dan kesucian gereja, dianggap alat kegelapan dan harus dijauhkan, disingkirkan dan dilenyapkan. Bisa membuat orang Dayak hilang sejarahnya dan hilang peradabannya. Namun kita menengok juga pada bagian yang lain dari sejarah gereja kita dan kita belajar banyak dari sejarah gereja kita. Johannes Bernstein misalnya mampu melihat secara berbeda di mana dia melakukan penginjilan dengan ramah terhadap budaya. Dan itulah yang ia lakukan dengan sebutan Hangkat Hampahari Hatunding Daha, di mana ia mengangkat dirinya sebagai saudara bersama tokoh Dayak dengan budaya Dayak. Dan ini dia lakukan dengan apa? Tentu dengan cinta kasih. Cinta kasih yang adalah hakikat gereja dan sekaligus juga harus menjadi hakikat Allah yang memampukan kita untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar, antara tindakan yang suci dan tindakan dosa. Tetapi memampukan kita untuk tetap menjadi saudara bagi semua orang, termasuk juga bagi yang tersesat ataupun yang dianggap berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah sedikit-sedikit kita lalu mengatakan misalnya tidak sesuai dengan peraturan gereja, tidak sesuai dengan tata gereja. Padahal sesungguhnya Allah itu bekerja melampaui peraturan dan tata gereja yang kita buat itu. Karena sekali lagi alat penguji dari semua itu adalah cinta kasih Allah itu sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, untuk menutup perenungan ini pada bagian akhir,
saya ingin membacakan sebuah cerita dari seorang serdadu yang punya semangat tinggi dalam perang salib. Dikisahkan kehebatannya di mana demi kebenaran ia banyak membunuh musuh-musuhnya. Ceritanya pada akhir tugasnya yang sangat gilang gemilang itu, ia bersumpah akan membawa obor yang nyala apinya dari api nyala lilin dari makam Yesus untuk dibawanya ke sebuah kota asalnya di Florence. Dalam perjalanan ia dihadang oleh perampok yang merampas barang-barangnya, tetapi ia tidak meladeni mereka dan terus menjaga api obornya agar tidak padam. Pun ketika ia sampai di kota Florence, ia dihadang dan diejek oleh berandalan di kota itu. Tetapi ia tetap tidak meladeni mereka dan tetap menjaga api obornya untuk tetap menyala. Akhirnya ia sampai di kota itu dan dengan nyala obor yang ada di tangannya yang ia ambil dari makam Yesus itu, ia menyalakan semua lilin yang ada di gereja di kota itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demi mempertahankan nyala obor yang dia bawa, serdadu itu telah banyak kehilangan barang-barang berharga, dirampas di tengah jalan. Kehormatannya sebagai serdadu yang hebat pun tidak lagi ia pertahankan. Tetapi baginya ternyata nyala api itu lebih penting dari semua yang ada itu. Dan pengalaman itu telah mengubahnya menjadi seorang pencinta perdamaian. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di hari ulang tahun GKI yang ke-182 tahun ini, dan hari ulang tahun GKI yang ke-4 tahun, mari kita tetap mempertahankan cinta kasih Allah sebagai hakikat dari gereja dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah kehidupan kita di Jakarta ini dan dimanapun berada, sehingga kita tetap berdiri teguh, kita tidak goyah, dan kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk gereja kita dan kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saya ajak kita semua untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama sahabat beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur hari ini juga dalam kebersamaan kami dengan seluruh jemaat GKE dimanapun berada, boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182 tahun. Dan tahun ini juga kami merayakan ulang tahun Gereja GKE DKI Jakarta yang ke-4 tahun. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan karena kami boleh melewatinya. Dan biarlah gerejamu ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga lewat gerejamu Tuhan dan lewat warga jemaatmu, cinta kasih Allah itu selalu dinyatakan lewat cara hidup dan juga cara organisasi GKE ini juga berjalan menggambarkan cinta kasih Allah itu sendiri. Sebab sesungguhnya cinta kasih itu adalah hakikat dari Allah dan menjadi hakikat dari gereja sendiri. Biarlah gereja GKE dimanapun berada, GKE DKI Jakarta, boleh sungguh-sungguh melayani bersama-sama dengan penetua diakon, para pendeta, pemuda-pemudi, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan dalam banyak hal ya Tuhan. Biarlah pelayanan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk panitia hari besar gerejawi yang segera terbentuk. Biarlah panitia hari besar gerejawi GKI DKI Jakarta ini juga boleh berjalan dengan baik dan boleh melaksanakan kegiatannya walaupun secara sederhana, tetapi bersama-sama dengan seluruh warga jemaat.
Kami juga berdoa ya Tuhan, di mana pada bulan April ini juga, di akhir bulan ini akan diselenggarakan Sinode Umum Gereja GKE di Kuala Kurun. Kami serahkan proses pelaksanaannya dan kegiatannya boleh berjalan dengan baik walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam Sinode Umum itu ya Tuhan, ada banyak hal yang dipercakapkan dan dibicarakan, terutama mengenai kebijakan kehidupan bergereja secara bersama-sama. Tuhan yang menyertai dan memberkati panitia, menyertai dan memberkati majelis sinode, memberkati juga seluruh peserta dari resort dan jemaat yang boleh datang bersama-sama mengikuti kegiatan gerejawi tersebut. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah gereja GKI DKI Jakarta ini juga boleh berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam banyak profesi dan pekerjaan yang ditekuni. Biarlah semuanya itu boleh ditekuni dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memakai warga jemaat-Mu dan kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Rencana-rencana dalam rangka persiapan pembangunan ataupun membangun aula di Cawang ini Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah berproses dengan baik dan boleh dibicarakan dengan baik dan boleh juga dilaksanakan dengan baik bersama dengan warga jemaat sekalian. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sepuh kami, orang-orang tua kami yang ada di jemaat GKI Jakarta ini, juga tentu bersama dengan jemaat GKI dimanapun berada. Terima kasih atas keberadaan mereka. Biarlah cara beriman dan cara hidup mereka boleh kami teladani dan kami contoh ya Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan semua dalam masa tua mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang muda, biarlah mereka bertumbuh dalam kemudaan mereka. Terima kasih karena mereka juga telah terlibat dalam membantu pelayanan di Jemaat GKI DKI Jakarta ini. Kami serahkan dan pertaruhkan masa depan mereka hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, entah terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, entah isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit karena COVID-19. Tuhanlah kiranya menguatkan dan menyembuhkan mereka semua. Tuhan, inilah doa, harapan dan permohonan kami, dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Bagi jemaat GKI DKI Jakarta yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKI DKI Jakarta, dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer melalui nomor rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Adapun nats pengantar persembahan untuk kita, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4 dan 96 ayat 8. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur.
Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi Tumet Leut Maanyan nomor 12 bait 1 dan 3. Uras Madia Pangamia Anu. Uras Madia Pangamianu Natarimeku Hampean Rawina Lebureanku Nasalindungnu Tarime kasih mahanyu Tuhanku Tu'u paruna ahilerunu Buang nuku manyukahalenku Artiku sini mawitu bujur Awat sanyari ahengku Panguta suku tengah mawigas ulah gawiku na berkat dayanu tundrung silakan nasanawitnu tarime kasih mahanyu Tuhanku tu'u paruna ahilerunu buang nuku manyukahalenku atiku sini mawitu bujur awat sanyari ahengku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan,
Lakukanlah tugas panggilan persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia dengan menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Bertekunlah mewartakan kabar baik dan pembebasan, sehingga semakin nyata terwujud jemaat GKI yang misioner, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. kasih-Mu.